My God is bigger, He's stronger than the rest. He's fearless, and I'ma say it with my chest. Seated in the praises of His people, no one can compare to Him, and there is no equal. Ha ha, I know who I am because I know who I belong to. He's a Prince of Peace, and He's sitting on the throne too. The God of heaven's armies is the God that I am known to. And let me tell you what we gon' do. We going glory to glory, and we're never going back. Strength to strength, taking territory back. Going faster and faster, acceleration, no lag. We that JC squad with the yeah. He's invincible, never known to take a loss. He's verified, saved the whole world on the cross. Lord of heaven, holy, pure and regal. He's my first and last, and there is no sequel. Ha ha, I know who I am because I know who I belong to. He's my closest ally, my standby, my go-to. The God of heaven's armies is the God that I am known to. And let me tell you what we gon' do. We going glory to glory, and we're never going back. Strength to strength, taking territory back. Going faster and faster, acceleration, no lag. We that JC squad with the yeah. Going glory to glory to glory to glory to glory to glory. We going strength to strength to strength to strength to strength to strength. We going faster and 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 faster. We that JC squad with that yeah. God has not given me a spirit of fear, but a power, love, and a sound mind. He who is in me is greater than he who is in the world. God surrounds me with the shield of love. It is for freedom that Christ has set me free. The joy of the Lord is my strength. I'm not anxious about anything because the peace of God guards my heart. God knew me and appointed me before I was born. I can do all things through Christ who strengthens me. I have received power when the Holy Spirit came upon me. We going glory to glory, and we're never going back. Strength to strength, taking territory back. Going faster and faster, acceleration, no lag. We that JC squad with that yeah. This is a warning, I serve notice. I'm ready for anything and you gotta notice. This is a war cry, it's my culture. No weapon against me will prosper. And I'm taking back what you sold twofold. Tell them fold, you know I know my guys got it all. Hey, put it on the map, that's mine. It's all on the line. This is a war zone, but we taking it back. Face facts and retract any kind of attack. This is my war cry. It's like I told ya, drowning out your noise as I shout hallelujah. Ain't nothing gonna touch me, cause I was born for this and I prepared for this. So you can throw your sticks and stones, but I know that my God's on the throne and we're gonna win every time.
teman-teman. Welcome to ibadah. Oke teman-teman, ini kayaknya yang di depan bangkunya masih ada yang kosong-kosong. Boleh buat maju ke depan dulu teman-teman, ngisi bangku yang kosong. Biar yang teman-teman yang bisa nyusul bisa duduk di belakang. Teman-teman, sebelum kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih lagi, sebelum kita mau menyembah dan memuji Tuhan, kita mau sama-sama tundukkan siap hati kita. Kita mau sama-sama minta urapan dan lawatan Tuhan. Jadi teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, ya Bapa. Ya Bapa dalam kerajaan surga ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap hari yang indah ini Tuhan, yang Kau berikan untuk setiap kami bisa datang ke rumah-Mu ya Bapa. Kami mau sama-sama ibadah ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang lebih tahu Tuhan dan mengenal setiap apa yang kami pikirkan dan apapun yang ada dalam hati kami. Kau yang maha tahu Yesus. Bila saat kami datang ke ibadah pada hari ini, kami benar-benar punya hati yang sungguh-sungguh mau menyembah dan memuji Engkau. Kami benar-benar punya hati yang mau lebih lagi Bapa rindu akan setiap lawatan-Mu Tuhan atas setiap pribadi kami. Kami minta juga Bapa, bila setiap urapan daripadamu Bapa, lawatan daripadamu Tuhan yang akan lebih lagi Tuhan melingkupi setiap kami Tuhan. Nah, kami minta Bapa suasana daripadamu juga Yesus Tuhan. Bila Tuhan yang akan lebih lagi Bapa berikan suasana yang mau lebih lagi Bapa menyembah memuji Engkau dengan hati yang benar. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang kiranya Bapa ada di tengah-tengah kami Bapa. Dan kami mau lebih lagi Tuhan Yesus mengundang setiap Engkau Bapa, setiap Roh-Mu Bapa yang bertata Tuhan, berkuasa Tuhan atas setiap ibadah ini Tuhan. Kami mau menengking Bapa segala kuasa yang bukan daripadamu Bapa, segala yang kuasa Bapa atau roh-roh Bapa yang ingin mengintimidasi, roh-roh Bapa yang ingin lebih lagi Bapa menghancurkan Bapa setiap kami Bapa. Motivasi kami Tuhan yang buruk Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus Bapa. Kami percaya Tuhan dalam malaikat-malaikat-Mu saja Tuhan yang berjaga-jaga atas setiap tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga Bapa yang berkati Bapa setiap pembicaramu pada hari ini Bapa. Untuk kode ini juga Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap Engkau Tuhan memberikan hikmat Tuhan, berikan otoritas-Mu Tuhan. Setiap firman yang ditabur juga Bapa merupakan firman yang hidup Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang bekerjalah Tuhan pada hari ini Bapa. Ibadah ini adalah milik-Mu Tuhan, bukan punya kami Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, melalui ibadah ini kami bisa menyenangkan hati-Mu lebih lagi dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa seluruh doain dalam tangan kasih-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan.
Happy Sunday juga buat teman-teman semua. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau lagi melompat bagi nama Tuhan. Kita nggak lihat kanan kiri, kita juga boleh sapa kanan kirinya juga untuk say hi satu sama lain dan kenal satu sama lain. Selamat hari Minggu semuanya, yuk kita mau muji nama Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kita lompat bareng-bareng guys. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Raja. Yuk kita semangat, sukacita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Raja. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia. Masyurlah Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Betapa Kau Tuhan
boleh dipersilakan lagi. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan. Ya, teman-teman, sebelum kita mau menyembah nama Tuhan lebih lagi, kita mau tenangkan setiap hati dan pikiran kita. Apapun yang kita pikul, apapun yang kita pikirkan, mungkin gak mudah untuk kita melewati setiap masalah-masalah kita. Tapi kita percaya kalau kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mengenal setiap hati kita, Tuhan yang lebih mengenal setiap pribadi dari siapapun itu. Ayo teman-teman, kita mau sembah Dia. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu ku lihat hidupku dan karya tanganmu, rasaku
sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Mari kita datang kepada Dia. Sembah dan puji. Mari kita fokus kepada Dia. Hari ini kita datang ke tempat ini karena kita mengasihi Dia, mengasihi Yesus. Yes. Jemaat sendiri nyanyikan, jemaat. Yes. Yes Tuhan. Yes Lord. Amin. Amin Tuhan. Yesus. Yes. Amin. Sekali lagi mari sama-sama. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, kami datang ke tempat ini tidak lain karena kami rindu kepadamu. Kami mengasihi Engkau. Bukan hanya sekedar hari Minggu sebagai orang Kristen datang ke tempat ibadah. Kami mau lebih dari itu Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Hidup kami sehari-hari Tuhan tidak bisa kalau tidak ditopang oleh Engkau. Itu sebabnya Engkaulah jadi pusat penyembahan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari tetap dalam sikap yang tertib. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kalian bisa menyiapkan roti dan cawan yang ada di masing-masing kursi. Mari siapkan hati kita. Kita nyanyikan, darahmu sucikanku, darahmu sembuhkanku. Darahmu bebas
lagu ini. Mari masing-masing berurusan dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita semua yang ada di tempat ini datang kepada Yesus, minta ampun atas setiap kesalahan kita. Mari biar darahnya yang menyucikan setiap kita. Mungkin sepanjang minggu ini kita melakukan hal-hal yang gak benar di hadapan Tuhan. Dan gak ada seorang pun yang tahu. Pada saat ini mari minta darahnya menyucikan kita. Mari kita buat komitmen supaya pertobatan kita adalah pertobatan yang sejati. Mari kita datang hanya kepada Dia. Ya Yesus. Ya. Ya Tuhan. Sucikan ya Bapa setiap keberadaan kami. Kami membutuhkan Engkau. Ampuni Tuhan. Kalau kami kurang komitmen, kurang setia kepadamu Yesus. Tuhan, mari pada saat ini Engkau ada di antara kami Tuhan. Kami mau belajar percaya akan hal tersebut Tuhan. Engkau gak kelihatan, namun Engkau suatu pribadi yang mulia. Engkau selalu menanti dengan setia keberadaan kami Tuhan Yesus. Mari ya Bapak, Engkau basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan. Yesus, mari mengangkat roti pada tangan kanan melebihi di atas kepala kita. Sebelum memakannya, inilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan. Supaya kita bersatu di dalamnya. Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah kita percaya cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan supaya dosa-dosa kita diampuninya? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing mengucap syukur di dalam bahasa Indonesia. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau yang mengampuni dosa kami. Kami berterima kasih kami telah diangkat menjadi milik-Mu Tuhan. Kami mempunyai jalan untuk masuk dalam kerajaan surga. Hidup kami menjadi hidup yang berarti Tuhan. Kami mempunyai Tuhan satu kepastian di alam kekekalan. Bahwa kami Tuhan punya tempat yang Engkau sendiri sedang menanti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga untuk kasih setia-Mu sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau kami boleh sehat, kami masih boleh ibadah kepadamu. Kami boleh bekerja, kami boleh kuliah. Semua karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami udah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Hari ini kita akan dilayani oleh Kak Deni, ya. Mari kita beri semangat kepada Kak Deni, ya. Ayo tepuk tangannya yang benar dong, ya. Oke, terima kasih Ci Mimi. Halo, selamat siang semuanya. Udah makan? Ada yang belum, ada yang udah nih. Yang belum karena diet atau emang karena belum sempet? Belum sempet. Abis ini langsung makan-makan ya. Yes. Ngikutlah. Oke, hari ini kita belajar tentang salah satu hobi saya.
Walaupun saya dokter hewan, tapi saya suka tanam-tanaman juga. Dipangkas atau ditebang. Udah jelas ya kalau ngomong dipangkas atau tebang itu bicara tentang tanaman. Nah, kenapa sih pohon itu harus dipangkas atau ditebang? Nah, kita mau lihat nih. Wih, keren ya. Ada yang punya pohon buah di sini, di rumahnya? Sedang buah-buahan? Ada yang suka durian? Oh, suka. Ada yang suka mangga? Suka anggur? Suka melon? Ini apa enggak sukanya berarti ya? Semua suka. Oke, nah ini kalau kita ngelihat tanaman kayak begini gitu ya, buahnya banyak pasti senang banget ya. Kalau punya pohon buah di rumah juga begitu udah ngeliat bunga pertama, dulu saya ingat waktu masih kecil tinggal di Jakarta, Tanjung Priok, punya pohon jambu. Mama saya nanam pohon jambu dari biji. Dan itu butuh waktu cukup lama, sekitar 5 tahunan. 5 tahunan baru keluar bunga pertama. Itu kita ingat pagi-pagi waktu kita buka jendela ngeliat bunga pertama nongol gitu, wih ada bunganya. Kenapa? Bentar lagi ada buahnya. Baru 1 tuh padahal. Tapi setelah bertahun-tahun setelah itu berbuah terus sampai kita sampai bosen, sampai pada jatuh itu jambu. Males manjatnya, saking banyaknya. Nah tapi ternyata nggak semuanya seperti itu. Nah ini kita lihat nih, Lukas 13 6-9, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang untuk mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan biarkanlah dia tumbuh setahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Tadi saya udah cerita ya, pohon jambu itu butuh waktu berapa lama? 4-5 tahun baru berbuah. Pohon durian lebih lama, 8-10 tahun baru berbuah. Kalau pohon ara, nah kalau kita ngeliat ini nggak mungkin ya tuannya itu tahu, ini pohon masih kecil, masih baru tanam. Oh kenapa nggak berbuah? Tebang aja, nggak mungkin ya. Pasti ini pohon yang udah gede, yang udah harusnya berbuah. Nah ini kalau gambar ini ngelihat, ini gambar asli bukan dari Google, ini gambar foto sendiri. Saya punya pohon ara nih nanem nih, mesen online. Datangnya cuma batang segini batangnya, akarnya dikit banget. Saya pikir nggak bakal tumbuh nih, mungkin mati nanti, udahlah untung-untungan ya udah tanam aja. Ternyata tumbuh. Dan nggak sampai 6 bulan udah berbuah. Buah pertamanya cuma 1, tapi gede banget. Hampir segede buah jeruk. 1 tapi gede, itu bangga banget gitu ya. Pohon yang disangka akan mati ternyata berbuah dan buahnya besar gitu. Dan sekarang sudah berkali-kali berbuah, berapa kali kita gagal panen gara-gara dimakan sama burung kutilang. Jadi bukan cuma kita yang nungguin, udah ada burung di atas nungguin gitu ngeliatin, kalau ada buahnya udah merah dicolong. Sampai bolong-bolong gitu kan. Nah, jadi pohon ara itu ternyata adalah pohon yang sebenarnya gampang berbuah. Saya tanam stekan itu nggak nyampe 6 bulan, sampai sekarang berkali-kali dia berbuah terus. Bukan nih pohon yang sulit untuk berbuah. Jadi wajar kalau Tuhannya ini marah, ini pohon udah ditunggu lama-lama nggak berbuah, ya udah tebang. Nggak berguna. Tapi pegawainya bilang jangan ditebang dulu, usahakan dulu. Saya cangkul dulu, saya pupuk, nanti kita lihat berbuah atau enggak. Kalau enggak berbuah, tebang aja. Nah, bicara tentang berbuah, di pohon itu ada 2 macam cara berbuah. Satu dipaksa, satu yang alami. Kalau di pohon ini, untuk pohon-pohon ini ya, pohon-pohon yang berbatang kayu. Batang pohon contohnya ini mangga, teknik pelukaan agar pohon mangga cepat berbuah. Ini saya ngambil dari Google, karena nggak punya pohon mangga. Jadi kalau dulu mungkin kalau yang tinggalnya mungkin masih dekat-dekat kebun-kebun itu masih pernah dengar tentang pohon nangka, kalau nggak berbuah dikawinin sama paku, pernah dengar nggak? Atau jangan cuma mama saya aja yang bikin-bikin ini. Karena dulu ada tetangga punya pohon nangka nggak berbuah-buah, pohonnya udah besar gitu, udah berapa meter ya? Mungkin ada 6-8 meter tingginya. Nggak berbuah bertahun-tahun. Kata mama saya, kawinin sama paku. Anak kecil kan mikir ya, kawinin sama paku. Sehidup semati gitu sama paku ya.
saling mengikat janji, akhirnya pohon nangka yang jomblo ngenes ini akhirnya dia merasa akhirnya saatnya aku berbuah. Enggak juga ya. Bukan seperti itu, ternyata itu artinya pohon nangkanya dipaku. Dipaku pakai paku besi gitu beneran, ditancepin ke batangnya. Nah kalau ini juga ada, akhirnya dibacok. Ternyata ada berbuah yang terpaksa. Ada berbuah yang karena pohonnya takut mati. Kalau teman-teman suka hobi tanaman hias, kalau ngambil tanaman itu dari hutan datang ke kita stres, dia akan ngeluarin bunga. Tapi jangan girang dulu. Itu adalah bunga selamat tinggal. Kayak lagunya Baby Romeo ya, bunga terakhir. Artinya setelah berbunga dia akan mati. Nah, bukan ini yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Kalau teman-teman mungkin udah pada ikut DK, siapa yang udah ikut DK? Sebagian besar udah ikut DK ya. Buah itu ada apa aja? Buah pertobatan, buah roh, dan buah jiwa-jiwa. Terkadang teman-teman kita sama seperti pohon, harus dipaksa dulu baru mau berbuah. Kadang-kadang kita, kenapa sih kamu datang ke gereja? Ya takut dosa, takut mati. Banyakan gitu ya. Takut. Banyakan orang juga kenapa? Ini nyari jiwa, ayo ajakin ikut Alfa. Kenapa? Karena saya takut. Takut mati. Takut ini, takut itu. Nah teman-teman, bukan ini yang Tuhan mau buat sama kita. Kita berbuah karena terpaksa. Kita dipaksa untuk harus disiksa, untuk harus ngeluarin buah. Tapi yang ini yang Tuhan mau. Berbuah yang alami. Secara natural semua pohon akan berbuah pada waktunya. Secara natural. Kalau pohon itu bertumbuh, pohon itu sehat, pohon itu akan berbuah pada waktunya. Nah teman-teman, kita semua sudah dirancang sama Tuhan akan berbuah pada waktunya. Nggak ada di antara kita yang mandul. Nggak ada di antara kita yang harus dikawin dulu sama paku, mau? Jadinya kuntilanak ya, bukan pohon nangka dikawinin sama paku. Enggak. Kita pada akhirnya Tuhan rancangkan untuk hidup kita berbuah. Tuhan udah rancangkan buat kita semua. Oke. Nah, pernah baca ayat ini semuanya pasti ya, sudah pernah dengar semuanya tentang Yesus pokok anggur. Kalau anak sekolah minggu mungkin apa lagunya, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Oke, nah satu rahasia lagi teman-teman, waktu saya baca, saya udah sering dengar khotbah tentang ini, sering baca tentang ini, tapi waktu saya mundur, kenapa sih Tuhan bicara tentang anggur tiba-tiba gitu kan, mundurlah ke belakang, saya baca sampai ke belakang. Ternyata Tuhan gak sembarangan bicara ini, tapi dia bicara kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus ada berapa? 12. Tapi yang unik dari ayat ini, dia gak bicara pada semua muridnya, cuma Yudas yang gak ada. Kalau nanti teman-teman baca, boleh baca di rumah deh. Waktu di Yohanes 13, Tuhan Yesus habis membasuh kaki murid-muridnya, dia bilang sama Yudas, apa yang kamu mau kerjakan, kerjakan sekarang. Apa yang Yudas kerjakan? Dia pergi ke imam besar dan menjual Yesus seharga 30 keping perak. Jadi waktu Yesus bicara tentang berbuah, Yesus tidak berbicara sama Yudas. Coba lihat kiri kanannya. Apakah ada Yudas di sini? Tepok pinggirnya, aman kamu bukan Yudas. Jadi kita semua yakin semua adalah murid Kristus, amin. Kita semua adalah anak-anak Tuhan ya, amin. Percaya bahwa kita adalah orang yang dipilih sama Tuhan dan ayat ini untuk kita. Firman ini untuk kita. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, ini kita bicara tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Akulah pokok anggur, kamu rantingnya, dan kamu akan berbuah. Bapakku adalah pengusaha. Nah, bicara tentang pengusaha nih, tadi saya bicara sama anak-anak remaja. Kalau bicara tentang pengusaha, yang terbayang apa sih? Pengusaha loh. Keren pasti ya. Kaya raya pasti ya. Siapa lagi? Pakai baju bagus pastinya. Terus apa lagi? Ada nggak sih bos yang turun tangan langsung ke kerja langsung gitu? Ada ya, tapi jarang. Biasanya kita berpikir kalau bos biasanya pasti udah duduk aja di meja. Udah duduk aja di kantor gitu kan. Nah, tapi waktu saya baca ayat ini di dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, BIS ya, Bahasa Indonesia Sehari-hari. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yesus pohon anggur yang sejati. Kata Yesus lagi, aku pohon anggur yang sejati dan adalah tukang kebunnya. Antara pengusaha sama tukang kebun, jauh nggak sih? Mikirnya jauh ya? Antara pengusaha, saya mikir juga tadi, pengusaha keren gitu kan. Bos yang tinggal suruh. Ternyata Bapakku adalah tukang kebun. Kalau tadi kita baca yang tadi Lukas ya, bicara tentang pohon ara yang gak berbuah, yang membela pohon yang tidak berbuah itu siapa? Tukang kebunnya kan? Orang yang mengurus kebunnya. Waktu dulu saya berpikir, aduh Tuhan ini pasti marah kalau hidup saya nggak berbuah. Tuhan pasti marah kalau saya nggak bawa jiwa. Tuhan pasti marah kalau saya nggak bawa teman-teman saya datang ke cell group, datang ke Alpha. Tuhan pasti marah. Tapi waktu saya baca ayat ini, Bapakku adalah tukang kebun. Ternyata Bapak itu adalah Allah yang membela kita. Ternyata yang selama ini saya pikir dia akan menghukum saya, dia yang akan, pokoknya ngasih punishment buat saya. Ternyata di ayat ini katakan bahwa dia adalah orang yang selama ini membela saya. Mungkin sewaktu kehidupan saya dulu, gak berbuah. Hidup saya kacau balau. Tapi Tuhan sabar, Tuhan bilang apa? Aku akan merawat dia, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, aku akan beri pupuk. Semoga tahun depan dia berbuah. Tuhan sabar sama setiap kita teman-teman. Tuhanlah yang merawat kita, Tuhanlah yang membela kita. Dia nggak merancangkan untuk menghancurkan kita, dia nggak merancangkan untuk merusakkan kita. Tapi teman-teman lihat, waktu kita mau hidup kita diubahkan sama Tuhan, otomatis kehidupan kita nanti akan menghasilkan buah. Dan Tuhan akan mengusahakan itu buat kita semua. Bukan kehebatan kita, bukan kebaikan kita, tapi itu semuanya karena Tuhan. Oke, selanjutnya nih. Dibersihkan, nah ini yang gak enak. Waktu Tuhan mau merawat kita, waktu Tuhan mau hidup kita berbuah, dia juga mau melakukan ini buat kehidupan kita semua. Dibersihkan itu kata aslinya itu katairo, to cleanse, to specifically to prune. Prune itu artinya mangkas ya, dipangkas, kalau tanaman itu dipangkas. Figuratively to expiate, expiate saya nggak tahu nih bahasa Inggrisnya apa artinya, akhirnya saya cari di kamus, expiate ternyata artinya atone for guilt or sin. Artinya ditebus dari kesalahan dan dosa. Itulah artinya dibersihkan sama Tuhan. Waktu Tuhan udah pilih kita, waktu Tuhan udah cangkokkan kita ke pokok anggur yang benar yaitu Yesus, kita dapat kehidupan dari situ, kita dapat makan dari situ, kita bertumbuh dari situ, tapi Tuhan juga bersihkan. Dari apa? Dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Tadi kita udah merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu merayakan apa? Kematian Yesus buat kita. Kita makan tubuhnya, kita minum darahnya. Yesus udah mati buat kita. Percaya Yesus sudah mati buat kita? Percaya Yesus sudah tebus dosa kita? Kita sudah dibersihkan sama Tuhan. Tapi nggak cukup di situ. Kalau teman-teman lihat pohon anggur itu nggak dibiarkan tumbuh liar dan dia akan berbuah dengan baik. Tapi dia harus ada yang namanya dipangkas, ada yang namanya pruning tadi ya, dibersihkan, dipangkas. Nah, pernah lihat ini?
Tahu nggak ini apa? Ini kutu. Kutu ya, kalau ngelihat ini namanya kutu putih. Nah, saya punya tanaman ini, sirsak di rumah. Sirsak, pokoknya kalau sirsak, jambu kelutuk terutama ya, itu gampang banget kena kutu ini. Dan sirsak di rumah saya bukan cuma kena kutu, tapi dia juga kena yang namanya benalu. Sempat berbunga, sempat berbuah, tapi benalunya saya biarin aja. Aduh, ada benalu. Karena apa? Pohonnya tinggi, udah 2 meter lebih, hampir 3 meter. Manjat, males juga ya ke atas ya, udah biarin aja deh. Toh masih berbunga juga gitu kan. Yaudah saya biarin benalunya, saya biarin. Lama-lama pohonnya kering. Nggak berbunga lagi. Mama saya bilang ya pohonnya mati. Udah tebang aja. Tapi sayang katanya kan. Nah, kenapa teman-teman? Banyak hal dalam kehidupan kita sama seperti benalu tadi. Banyak hal dalam kehidupan kita sama seperti kutu putih ini. Tanpa kita sadari, itu mematikan kita. Tanpa kita sadari, itu akan menghancurkan kita. Dan itu yang mau dibersihkan sama Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu mungkin sulit buat kita ya, untuk merubah hidup kita itu sulit buat kita. Yang paling gampang aja contohnya, bangun pagi. Siapa yang di sini senang bangun pagi? Senang bangun pagi? Wah, makhluk langka. Kenapa? Saya udah bertahun-tahun disuruh bangun pagi itu susah. Dulu ya, kalau sekarang mau nggak mau. Tapi apa? Kita ngerubah kebiasaan kita. Untuk pertama pasti sulit semuanya. Apa dari awal, dari kecil sudah bisa bangun pagi? Wah, berarti udah dibiasakan dari kecil. Untuk kita yang nggak dibiasakan pasti sulit ya. Pasti sulit. Sama seperti saya juga. Dulu saya sulit. Bangun pagi, dibangun untuk sekolah itu pura-pura sakit kayak, aduh pura-pura demam, gimana caranya? Ya orang nggak demam nggak bisa ya. Tetap harus bangun pagi. Tapi waktu kita belajar, aduh saya harus ngerubah. Saya harus bisa bangun pagi. Dan itu belajarnya waktu kuliah. Kuliah itu saya ngekos, nggak ada orang tua lagi. Mau nggak mau harus bangun sendiri. Harus nyiapin segala sesuatu sendiri. Dan akhirnya terbiasa. Berubah kebiasaan itu. Sampai sekarang. Kalau udah terbiasa bangun pagi ya, apalagi yang udah kuliah, udah kerja, kadang-kadang suka aneh kan ya, hari libur kita udah maunya pengen tidur sampai siang, tapi tetap akan bangun di jam yang sama. Begitu enggak? Tak udah bangun. Kan mau bangun siang, mau tidur lagi udah nggak bisa. Kenapa? Karena kebiasaan kita udah dirubah. Nah kemarin saya punya temen nih, senior saya kebetulan ya, dia udah keluar dari tempat pekerjaan yang lama. Dan kalau sekarang kan di kantor kan banyak yang fingerprint ya sekarang ya, untuk absennya kan. Kalau dulu mungkin masih ceklo, kalau dulu mungkin nggak ada absen ya, pokoknya datang gitu, kelihatan sama bosnya udah lah gitu. Sekarang nggak pakai fingerprint. Di kantornya dia waktu itu berubah pakai fingerprint. Dia yang bertahun-tahun nggak pernah pakai fingerprint, harus pakai fingerprint. Tapi dia bilang sama HRD-nya, saya nggak mau absen pakai fingerprint. Dari dulu juga nggak pernah. Udah, nggak usah. Ya sudah. Sampai kemarin dia keluar dari tempat pekerjaannya, dia ngeluh sama saya. Aku tuh nggak pernah dapat uang makan. Loh kenapa? Karena nggak pernah absen fingerprint. Loh kan salah sendiri sebenarnya ya. Karena dia nggak mau ngubah kebiasaannya dia, akhirnya dia yang rugi. Dia nggak dapat uang makan. Nah teman-teman, banyak hal mungkin dalam kehidupan kita juga, yang harusnya itu kita ngerubah, yang harusnya itu kita buang, tapi kita nggak mau buang. Dari dulu saya juga begini, dari dulu saya juga pengemarah, saya dulu termasuk orang yang temperamen cukup tinggi. Tapi saya membela dirinya, keluarga saya kan juga begitu, kalau ngomongnya keras. Tapi coba dibayangkan kalau itu dipakai di tempat kerja, dipakai di jalan, apalagi ya, kalau yang bawa kendaraan tahu sendiri kan, gampang emosi kan, kesalip motor lah, kesalip angkot lah. Berapa kali gitu kan, udah emosi, buka jendela, udah mau marah-marah, pengen ngeliat dia berempat, gue sendiri. Kalau sampai keceplosan, apa yang terjadi? Ya bonyok lah ya, pasti kan. Akhirnya menahan diri. Nah tapi sama seperti tadi, kadang-kadang kita melakukannya karena takut. Tapi tanpa sadar nanti suatu saat akan muncul lagi. Suatu saat itu juga akan menghancurkan kita. Saya diingetin sama Tuhan,
dari firman ini. Firmannya sebenarnya agak berat gitu untuk disampaikan. Karena apa? Karena saya juga belum sempurna gitu. Saya juga masih banyak yang harus dibersihkan dari hidup saya. Tapi teman-teman tahu bahwa itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Ada satu ayat nih yang ini untuk keluarga sebenarnya. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara kamu yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bapak-bapak langsung yes gitu ya. Ini bapak-bapak semua nih. Nah tapi saya waktu baca ayat ini saya berpikir bahwa ayat ini bukan cuma untuk istri-istri kok. Bukan cuma istri-istri yang harus tunduk sama suaminya supaya suaminya nanti dibenangkan oleh perbuatan istrinya bukan oleh perkataan. Karena udah tahu sendiri ya pasti sulit untuk memenangkan suami dengan perkataan istri. Karena biasanya udah membentengi diri dulu suami. Tapi waktu saya baca ini saya berpikir istri-istri juga sama. Istri-istri pun pasti bisa dimenangkan dengan kelakuan suaminya. Tanpa perkataan, istri-istri pun pasti akan melihat, wah suamiku kok setelah ikut ke gereja kok berubah ya. Aku juga mau. Aku mau kenal Tuhannya itu siapa. Dan waktu itu saya terapkan ke diri saya sendiri. Keluarga saya banyak yang belum terima Tuhan. Termasuk teman-teman di kantor saya. Waktu saya terapkan ayat ini, harusnya saya juga bisa lakukan hal yang sama. Saya nggak perlu ngomongin tentang Alkitab, ngomongin tentang Injil langsung ke mereka, bertobat, kamu kalau enggak nanti kamu mati. Kalau enggak nanti kamu mati karena dosa-dosa kamu harus terima Tuhan Yesus. Nggak perlu berkata-kata tentang Injil secara vulgar, tapi kita bisa menangkan orang-orang melalui kelakuan kita. Amin teman-teman. Di kantor saya itu saya termasuk minoritas. Bukan cuma dari ini ya, dari sukunya, tapi juga dari agamanya gitu. Kebanyakan Muslim. Nah, tapi mereka akan membandingkan antara orang-orang Kristen dan orang-orang bukan Kristen. Jangan sampai terjadi, ya saya mikir jangan sampai terjadi kalau ada orang-orang datang ke kantor saya, oh di sini siapa yang biasanya biang ribut? Oh ada gitu, siapa? Ini biangnya. Saya yang ditunjuk. Jangan sampai. Karena mereka juga membandingkan gitu. Teman-temannya dulu ada anak buah saya yang Kristen juga membandingkan, oh Bapak beda ya sama si ini ya, Bapak beda ya sama si ini ya. Saya dibandingkan sama orang lain. Buat saya itu beban loh sebenarnya. Kenapa? Karena saya berarti bukannya jaim ya. Ingat teman-teman, bukannya jaim, tapi memang kita harus menampilkan apa yang emang apa adanya kita. Yaitu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah orang-orang yang dirubah sama Tuhan. Dan saya percaya waktu kita melakukan itu, waktu kita mau dibersihkan sama Tuhan, waktu kita mau diproses sama Tuhan, kita bisa menangkan teman-teman kita bisa menangkan keluarga kita tanpa perkataan. Tapi mereka bisa melihat kehidupan kita. Waktu kita mau ngajak orang, yuk datang yuk ke gereja. Mereka nggak mikir, ntar jadi kayak elu. Gak mau lu kan masih gitu. Gak mau lu juga masih gini. Tapi waktu kita sudah mau dirubah sama Tuhan, waktu kita mau diproses sama Tuhan, mereka tanpa kita ajak pun, pengen tahu dong gereja lu kayak apa sih? Teman-teman lu penasaran, gereja lu kayak gimana sih? Kok lu rajin amat sih? Nanti hari Selasa ada cell group lah, nanti ibadah lah, nanti ada apalah. Kok rajin amat ada apa sih? Mereka penasaran, mereka pengen tahu. Dan mereka mau diajak ke sini. Tuh teman-teman ya, hal yang mungkin agak sulit buat kita, untuk kita dirubah sama Tuhan, untuk kita mau diproses sama Tuhan. Tapi ini untuk kebaikan kita. Pernah lihat iklan ini ya, berani kotor itu baik. Iklan apa ini? Iklan Rinso, nyebut merek lagi. Iklan deterjen gitu ya. Berani kotor itu baik. Deterjen itu untuk apa sih sebenarnya fungsinya? Membersihkan. Berarti yang baik itu kotornya apa bersihnya sebenarnya? Karena kalau berani kotor itu baik, harusnya iklan ini untuk produk yang bisa bikin lebih kotor lagi dong. Ada nggak sih? Harusnya bikin lebih kotor lagi. Baju putih dicuci pakai deterjen itu jadi kotor. Nggak mungkin ada yang beli kan? Sebenarnya iklan ini adalah untuk apa? Kalau berani kotor itu baik, makin kotor, makin banyak deterjen yang dibutuhkan, deterjennya makin laku. Itu sebenarnya kan?
Tapi sebenarnya intinya adalah bersihnya itu yang baik. Bersihnya itu yang baik. Nah, jangan kita berkata sama diri kita sendiri, gak apa-apa saya gak mau dibersihkan hidupnya, gak apa-apa, karena berair kotor itu baik. No, ya. Kita mau dibersihkan. Deterjennya apa? Darah Yesus. Waktu kita melakukan kesalahan, waktu kita melakukan pelanggaran, tadi Tante Mimi ingetin ya, waktu sebelum kita ngambil perjamuan kudus, ingat apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang salah dalam kehidupan kita. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun lagi sama Tuhan. Mau dibersihkan terus, mau diproses terus sama Tuhan. Mau dikasih kesabaran sama Tuhan. Mau dikasih karakter-karakter yang baik sama Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman mungkin juga punya saya dulu punya sifat pemarah, tadi saya udah cerita ya. Tapi saya nggak mau itu jadi jebakan buat saya. Karena saya baca firman Tuhan, jangan bergaul dengan orang yang cepat marah karena itu akan menjadi jebakan buat kita. Jangan marah. Kan ada ayatnya, biasanya gitu kan, jadi pembelaan buat kita yang pemarah-pemarah nih. Kan firman Tuhan bilang boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Tapi firman Tuhan juga bilang, jangan bergaul dengan pemarah, kan itu akan menjadi jebakan buat kamu. Saya pikir, jadi yang bergaul pemarah, jadi jangan bergaul sama papa saya. Bukan, kamunya yang jangan jadi pemarah, kamu akan jadi jebakan buat orang lain. Saya mau belajar Tuhan, saya mau diproses sama Tuhan. Gimana respon kita? Jangan kita bilang, ini emang keturunan saya begini, saya gak bisa berubah lagi. Tapi percaya, Tuhan mau mengubahkan kita. Tuhan adalah tukang kebun yang baik buat kita. Dia akan membersihkan kita. Dia akan menunjukkan sama kita, ini penyakit loh buat kamu. Ini akan mematikan kamu. Ini akan menghancurkan kamu. Aku potong ya. Aku potong. Aku buang dari hidup kamu. Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan mau kita menghasilkan buah yang tetap. Tapi saya juga dapat pengertian begini. Bukan cuma kita menghasilkan buah yang tetap, tapi Tuhan juga mau kita tetap berbuah. Amin. Bukan tanaman tadi yang dipaksa berbuah setelah itu mati. Bukan karena dia stres, dicacah, dikawin sama pakula segala macam, dipupuk dengan segala macam hormon-hormon, dia berbuah tapi setelah itu mati. Enggak. Tuhan mau kita hidup, kita terus berbuah. Kita tetap berbuah. Dan ini ayat yang luar biasa karena ayat ini diulang-ulang 3 kali sama Tuhan. Di Yohanes 14, ayat 15 ayat 7 tadi waktu kita baca sama-sama di perumpamaan tentang pokok anggur. Dan di Yohanes 15 ayat 16 sekali lagi Tuhan katakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini janji Tuhan loh. Ini janji Tuhan kalau kita mau menyerahkan hidup kita mau diubah sama Tuhan, kita mau hidup kita berbuah, kita mau bawa jiwa-jiwa sama Tuhan, kita mau karakter kita diubahkan sama Tuhan. Janji Tuhan ini diulang sampai 3 kali. Kalau Tuhan ngomong ini sampai 3 kali, ini berarti suatu hal yang penting buat dia, dan itu juga penting buat kita. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita punya pergumulan apa sih hari ini? Kita punya permintaan apa sih hari ini sama Tuhan? Kita mau Tuhan melakukan apa untuk kehidupan kita? Mau dibentuk sama Tuhan? Tuhan, aku menyerahkan hidupku, aku mau berbuah bagi Engkau. Aku mau diproses sama Engkau Tuhan. Ada hal-hal yang buruk dalam diriku, apa Tuhan? Mungkin jadi penyakit, mungkin jadi parasit dalam hidupku. Aku mau itu dipotong, aku mau itu dibuang. Aku mau dibersihkan sama Tuhan. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Bapak yang mendengar firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau telah merancangkan setiap kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh dengan buah-buah kebaikan Tuhan. Engkau memakai hidup kami untuk kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Menyangkal jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan. Mungkin kami rindu memenangkan keluarga kami. Kami rindu memenangkan teman-teman kami. Kami rindu memenangkan teman-teman kantor kami, di kampus kami Tuhan. Sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan.
Tapi hari ini Kau berbicara, Engkau rindu terlebih dahulu berurusan dengan kami Tuhan. Engkau mau membersihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau mau memproses setiap kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau berbicara secara pribadi pada setiap kami Tuhan. Apa yang harus dibuang dari kehidupan kami Tuhan? Apa yang selama ini masih kami simpan di dalam tangan kami tidak mau lepaskan Tuhan. Mari sore ini Kau berbicara Roh Kudus. Kau nyatakan kasih Bapa bagi kami. Bapa, Engkau mengasihi kami. Kau rindu memulihkan kami Tuhan. Terima kasih darah Yesus basuh tutup setiap kami Tuhan. Dan biar kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kehidupan kami akan terus diubahkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Kami serahkan siap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih buat Korini yang udah nyampaikan setiap firman Tuhan pada hari ini. Ya, sebelum kita mau persembahan, kita mau sapa dulu untuk teman yang baru hadir atau jiwa yang baru hadir, boleh untuk angkat tangannya untuk setiap tim asyir menyapanya. Oke teman-teman, sebelum kita mau ke persembahan, kita mau baca satu ayat persembahan, yaitu ada di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita bersatu hati di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap firman yang telah kami dengar. Biarlah setiap firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Tentu kami akan memberikan setiap persembahan-Mu, berkati setiap persembahan-Mu agar dapat berguna bagi memperlebar kerajaan-Mu di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini, hanya untuk-Mu tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini, hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan kini, hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan kini, hanya untuk-Mu. Oke, halo teman-teman. Hai, aku mau ada pengumuman sedikit. Di minggu depan di ibadah kita jam 13.31, jangan lupa kita tetap datang, tetap ajak teman-temannya, teman-teman subgrupnya. Untuk datang di minggu depan akan dilayani oleh Kak Eva. Asik. Oke, jadi pastikan teman-teman datang ya di minggu depan, kita akan dilayani oleh Kak Eva yang luar biasa. Oke, lanjut. Kita juga ada subgrup kesan kelompok saling memperhatikan. Jadi teman-teman yang mungkin belum ikut kesan bisa ikut kesan, nanti mungkin ikut sama teman-teman yang ngajaknya. Ikut di kesan ada di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi bisa disesuaikan dengan jadwal kita semua, dan di antara 3 hari itu kira-kira kapan yang bisa ikut. Kalau misalnya belum ikut kesan bisa juga sebenarnya ikut alfa. Tapi alfa yang untuk youth ini udah close untuk ngajak teman baru. Jadi teman-teman ikut lagi ke kesan yang belum pernah ikut kesan. Oke, lanjut. Di doa Teens Youth juga ada di setiap hari Kamis jam 8:30 malam, Sabtu jam 11 dan jam 4 sore, dan juga hari Minggu jam 12 siang. Jadi teman-teman diundang juga untuk ikut doa Teens dan Youth ini melalui Line. Nanti linknya juga bisa dibagikan ke teman-teman, jadi bisa ikut bareng, kita doa bareng, kita doain untuk gereja kita, pergumulan kita, bisa join di doa Teens dan Youth ini. Oke, nextnya. Udah ya, gitu aja pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan, kita akan dilayani Kak Eva. Pastikan teman-teman datang lagi di jam 13.31. Oke, kita tutup ibadah kita
Boleh berdiri Kak ya? Mari bangkit berdiri bersama-sama ya. Semoga firman tadi ya bisa kita terapkan ya. Gak hanya kalian loh, saya yang sudah berumur juga itu tetap harus ada perubahan ya. Dalam setiap segi ya. Mau bidang apa aja ya. Saya sekarang lagi mengadakan perubahan dalam bidang kesehatan ya. Jadi semualah kita ya. Mau kebiasaan-kebiasaan yang buruk apa kita ya. Aduh kalau gak berubah dari sekarang bagaimana ya. Menghadapi dunia yang semakin kacau ya. Jadinya ntar kita malah ikut dunia ya. Bukan ikut Tuhan Yesus ya. Jadi ayo mari kita berubah. Tuhan sayang sama kita sekalian. Tuhan mau kasih kuasanya, kekuatannya ya. Mari kita akhiri dengan doa ibadah kita hari ini. Tuhan kami bersyukur, kami diingatkan kembali bahwa hidup kami tujuannya haruslah berbuah ya Bapak. Kami ada diciptakan karena kami ada untuk memuliakan nama-Mu dengan cara berbuah yang banyak. Bapak tolonglah setiap kami supaya ketika kami bertemu siapapun, kami di kampus, di tempat kerja, di tempat olahraga dan sebagainya. Orang akan melihat sungguh anak ini berbeda. Bukan karena sering berkata-kata rohani, tetapi karena orang melihat ada Yesus di dalam hidup kita. Ada kasih Kristus dinyatakan. Bahkan engkau tidak malu untuk benar-benar menyaksikan siapa Yesus dalam hidupmu. Tuhan tolonglah setiap anak-anak muda di tempat ini menjadi berkat bagi sesamanya ya Bapak. Bukan nanti menunggu mereka tua ya Bapak, tapi biarkan dari sekarang kami mau dipakai oleh-Mu Tuhan. Kami menjadi alat-Mu, kami menjadi orang-orang yang berguna di dalam hidup ini. Tuhan berkati setiap anak-anak muda di tempat ini yang bekerja, diberi keberhasilan sepanjang minggu ini Tuhan. Biar Engkau beri prestasi yang lebih lagi pada setiap pekerjaan mereka. Demikian juga yang kuliah diberkati dengan kepandaian dan kerajinan. Sehingga cita-cita mereka tercapai tepat waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Dan hamba berdoa saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin.